Perkenalkan, nama saya Antonio Claudio Lopez Iswanto, NRPB 1190098. Kali ini saya akan membahas tentang visual perception, tepatnya di Jalan Banawa, Palu, Sulawesi Tengah. Permasalahan di Jalan Banawa ini, jalanannya sempit, jalurnya cuma satu dan digunakan untuk dua arah. Sering dilalui dengan kendaraan yang berukuran besar seperti truk, kontainer, dan alat berat lainnya. Kemudian di bagian jalan ini terdapat jalan tikungan yang mengakibatkan para pengemudi kendaraan tidak bisa melihat ketika ada kendaraan yang berbelok di tikungan ini, atau juga disebut blind spot, sehingga sering terjadi kecelakaan bila ada yang tidak hafal dengan lajurnya. Ketika sudah malam, daerah di Jalan Banawa ini sangatlah gelap dikarenakan lampu penerangan jalan sangat kurang. Kemudian solusi untuk Jalan Banawa ini yang pertama menyediakan petugas lalu lintas agar dapat mengontrol daerah di Jalan Banawa ini. Yang kedua, membuat rambu lalu lintas yang jelas agar pengemudi kendaraan dapat mengetahui arah jalan dan lebih berhati-hati lagi. Ketiga, sediakan safety mirror agar para pengemudi dapat mengetahui situasi jalan yang tidak terlihat atau blind spot. Dan juga melakukan pemasangan lampu penerangan jalan agar pada malam hari para pengemudi kendaraan dapat berkendara dengan aman dan jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya Resen NRPB 111900134 akan membahas topik Perception Reaction Time. Masalah yang saya bahas kali ini lokasinya berada di tikungan tol Mojokerto-Kertosono, tepatnya setelah gerbang tol Jombang. Seperti yang kita bisa lihat di sini, tidak ada rambu peringatan sebelum tikungan sehingga dapat membahayakan pengendara. Contohnya seperti kejadian satu ini, di mana pengendara tidak tahu ada tikungan dan kaget sehingga tidak sempat rem dan mobil menjadi terguling. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat 2, tepatnya bagian B, maka seharusnya diletakkan rambu peringatan beberapa ratus meter sebelum tikungan, seperti contohnya di salah satu tikungan tol Surabaya Mojokerto di dekat gerbang tol Krian. Halo, perkenalkan nama saya Justinus Melvin Haryadi dengan NRPB 1119175. Pada topik Traffic Control Device, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di salah satu jalan di Bali, yaitu Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol ini adalah jalan yang cukup padat, yang dimana sering dilewati oleh banyak orang karena banyak sekali pertokoan-pertokoan di sini. Salah satunya adalah Trans Studio Mall Bali. Permasalahannya pun datang dari jalan ini, yang dimana di jalan ini ada tikungan yang tidak cukup tajam dan ada tempat putar baliknya. Persoalannya adalah tempat putar balik ini dekat dengan tikungan. Selain itu, tidak adanya rambu tempat putar balik dan adanya zebra cross di tempat putar balik itu. Hal ini tentunya akan membahayakan pengendara yang sedang melaju, pengendara yang akan putar balik maupun seseorang yang akan menyeberang jalan. Mengingat jalan ini merupakan jalan arteri sekunder dengan kapasitas pengendara yang cukup tinggi. Pengalaman saya sendiri yang sering kali melewati jalan ini pada saat malam, ada kendaraan yang ingin putar balik, maka harus menunjukkan setengah dari badan kendaraannya terlebih dahulu sebelum dapat terlihat oleh pengendara dari berlawanan arah. Yang dimana hal ini cukup berbahaya bagi dua pengendara itu. Bisa dibayangkan bagaimana jika ada yang ingin menyeberang jalan dan bertepatan dengan pengendara yang melaju kencang di saat malam hari. Tentunya akan sangat fatal. Oleh karena itu, sebaiknya tempat putar balik ini ditutup atau diberi rambu dengan jelas untuk memperingati pengendara dan pejalan kaki seperti rambu tanda putar balik, rambu penyeberang jalan, dan rambu lalu lintas hati-hati. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Stevenyoto, ingin membahas permasalahan dari desain geometri jalan berdasarkan desain kendaraan. Saya menggunakan contoh kasus di Jalan Raya Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat sebuah truk trailer melaju dari arah Krian menuju Surabaya dengan kecepatan tinggi. Namun dari area perlawanan terdapat truk box yang sedang melakukan putar balik. Akibat dari kecelakaan ini, pengemudi truk trailer tersebut dan mengalami patah tulang kaki serta menyebabkan kemacetan hingga 2 jam. Jika dilihat dari Google Street View, radius putaran memang tajam, dengan lebar jalan yang tidak selebar panjang dari truk box. Berdasarkan perkiraan, truk box mengambil haluan untuk melakukan putar balik, dan saat hendak berputar arah, dengan kecepatan tinggi truk trailer menabrak truk box. Menurut saya, solusi yang tepat adalah radius putaran dibuat lebih besar dan jalan dapat diperlebar melihat masih terdapat ruang kosong untuk pelebaran jalan. Dengan solusi ini, diharapkan kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hagisios Theophilia, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai safety design, yang dimana saya mengambil contoh kasus dari tol Pamelang ke Batang pada kilometer 298, yang dimana hal tersebut terjadi mobil yang menabrak ujung pada safety barrier dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tak terelakkan safety barrier tersebut menembus bagian mobil, sehingga disarankan adanya pemasangan secara menyeluruh pada jalan, yaitu safety barrier tersebut, sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Sekian, terima kasih.